Ini saya minta maaf dulu, duduknya agak sedikit lebih tinggi dari Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin ibn Abdillah Habibir Rahman wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi wa khasatan ahlil Qur'an ila yaumil bi'ad wa fihil mannan wa ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan seluruh keluarga besar Al-Maghfur Lahuma Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi dan juga Ibu Nyai Fatimah binti Alwi rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Yang kami muliakan, kami banggakan seluruh putra putri beliau, Abah Fadil yang tadi telah menyampaikan sambutan. Saya kenalnya Abu Muhammad Faruk Perdana. Faruk itu singkatan Fadil dan Siti Ruqiyah. Yang terhormat Ibu Ustazah Hajjah Siti Ruqiyah, yang kami hormati Ustazah Hajjah Siti Aisyah Dahlan, Ustazah Hajjah Siti Azizah, Ustazah Hajjah Siti Bulqis, Ustaz Kiai Haji Abu Bakar, Ustazah Hajjah Siti Rahmah, Ustazah Hajjah Siti Latifah Hanum, Ustazah Hajjah Siti Khadijah, Ustaz Kiai Haji Bunyamin, Ustaz Kiai Haji Jauhari Tantawi, Ustaz Kiai Haji Uthman, Ustaz Kiai Haji, saya tafaul aja supaya Kiai dan Hajinya dapat. Dan yang terakhir Ustaz Kiai Haji yang tidak pernah tua, selalu muda, yaitu Ustaz Baihaqi. Semoga seluruhnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi Al-Ustadzah Hajjah Dahliyah. Hadirin sekalian, tanggal 17 Februari 2024 Masehi kami masih di Mekah dan juga dibersamai oleh Pak Abu Kiai Haji Abu Bakar. Istri kami mendapatkan WA permintaan agar kami membersamai haul ke-24 ini. Saya tidak langsung jawab karena memang saya pikir satu, saya belum pantas, yang kedua belum mantap. Itu sampai sebulan prosesnya. Sampai kemudian bulan Maret 2024 saat ada acara di Lombok, Pak Kiai Utsman menyampaikan ke Kiai Haji Abu Bakar supaya memastikan bila tidak terjawab saat itu maka akan dicari penggantinya. Maka datanglah pada saat itu ayat dan hadis. Jadi saya itu kalau ingin mantap kemanapun diundang, biasanya kami menunggu ayat apa yang sesuai gitu. Saya tidak minta. Lalu kepantasannya apa? Ternyata bukan ingin menyampaikan tausiah. Karena ahlullahi wa khassatuh sesungguhnya tidak butuh tausiah. Ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Kata Nabi SAW, ahli Al-Quran itu ahlullahi wa khassatuh, VVIP-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak cukup dengan amin, nanti kita lihat dulu itu betul nggak ini.
Jadi VVIP yang sangat dekat dengan Allah itu tidak butuh tausiah. Lalu bagaimana bisa datang kepantasan dan kemantapan itu? Hanya untuk penyampai saja. Jadi saya datang bukan untuk menyampaikan tausiah, tapi ingin menyampaikan pesan ayat. Dan ayatnya satu, Pak. Dari hadis baligh anni walau ayah, sampaikan saja walaupun satu ayat. Begitu saya terima, insya Allah saya datang. Yang muncul cuma satu ayat, yaitu Al-Quran di surah ke-57 Al-Hadid di ayat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Ayat ini sampai tadi malam, sampai tadi saya berangkat di jalan, itu yang terbawa terus sampai kemudian kami duduk di sini. Satu ayat itu. Dan Masya Allah, sebelum sampai dengan satu ayat itu, alhamdulillah sedikit banyak kami belajar cepat Pak Abu. Tiba-tiba saya menemukan banyak artikel yang sebetulnya tidak saya kumpulkan juga. Perjalanan tentang qiraati. Jadi saya waktu diperkenalkan ini tempat kami belajar, itu saya dapat ceritanya utuh, karya ilmiah. Dijadikan skripsi di IAIN di Kudus, 44 halaman. Itu saya baca utuh dari mulai sejarah, mendapatkan sanad sampai ke namanya Ustadz Ahmad Junaid, kemudian juga nanti ada Ustadz Syukri ya, kemudian lalu mendapatkan sanad itu sampai dengan ke nama, sampai distorkan sampai ke Mbah Arwani, sampai kemudian dari 10 jilid ke 6 jilid. Tapi yang menarik begini, ini mohon izin sebelumnya. Haul ini sudah melewati ke-23. Sekarang 24. Biasanya sunnah haul dalam hadis seperti yang diriwayatkan Al-Imam An-Nasa'i misalnya, dalam sunannya nomor hadis 1324 sampai 1325, itu diantara sunnah haul itu zikrul mahasin. Udhkuru mahasina mautakum. Atau riwayat lain, la tadhkuru halakakum au mautakum illa khaira. Udhkuru mahasina mautakum. Kata Nabi, viralkan keteladanan orang yang wafat dari kalian, sehingga keteladanan dan kebaikan itu bisa ditiru. Riwayat lain, jangan pernah menyebutkan satu pun terkait dengan orang wafat kecuali yang baik-baiknya saja. Itu nanti adabnya, karena yang sudah meninggal itu selesai, yang hidup masih dihisab. Jadi setiap ada haul, sunnah pertama yang dimintakan Nabi SAW itu viralkan kebaikannya. Jadi saya menyimak sampai haul ke-23 kemarin, saya sebetulnya sudah 2 kali datang haul, ini yang kedua. Ya, satu sebelum menikah, bahkan saya sudah sempat ziarah. Alhamdulillah biasanya pagi ya, ada subuh sekitar jam 6 ziarah, kemudian pulang kembali. Dari Yasinan tadi saya datang sholawat qiraati itu khusus ya, sambutan keluarga, baru kemudian tausiah. Dari sekian 23 haul ke belakang, dan dulu juga diantarkan sambutannya oleh Abah Fadil yang bercerita banyak ya. Jadi saya pun sudah tahu Pak Abu, beliau mohon izin satu dari anggota Hakim MK ya, di era-era terdahulu, zaman Pak Jimli atau zaman Pak Mahfud. Itu saya tahu dan saya simak haul ke-23 kemarin. Pertanyaannya, dari sekian haul itu Allah balik bertanya, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq.
Sudahkah tiba waktunya? Belumkah datang waktunya untuk setiap orang beriman itu antakhsha'a qulubuhum ay talinu qulubuhum li dzikrillah ay li sama'atil Qur'an wa ta'atihi wa sama'il mau'izah. Apakah belum tiba waktunya bagi setiap insan beriman untuk melembutkan hati, untuk menyiapkan diri lebih khusyuk mengkaji Al-Quran, mendengarkan kisah-kisahnya dan mengamalkan isinya. Bapak Ibu, khususnya para kiai, para asatidzah, mohon izin tidak bermaksud mengajari. Di dalam tafsir At-Tabari, At-Tabari itu termasuk yang paling awal setelah Tanwirul Miqbas, tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Itu generasi awalnya At-Tabari. Nanti diringkas oleh Ibnu Katsir, baru kemudian dikembangkan dengan pendekatan-pendekatan lain. Ada Al-Maraghi, ada Mafatihul Ghaib Razi, sampai yang terbaru Muhammad Tahir bin Ashur yang 30 jilid Tanwir, At-Tahrir wa Tanwir. Di semua kitab ini termasuk yang paling klasik, ada keterangan menarik sanadnya tersambung kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan, ayat ini turun setelah 4 tahun kami berislam. 4 tahun kami terus mendengar ayat-ayat Quran. Lalu dilengkapi dengan komen sahabatnya mengatakan demikian. Saat kami minta diperdengarkan ayat, Nabi bacakan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Surat Yusuf. Lalu kami bosan setelah ada ayat, datang ayat lagi. Kami minta lagi, datang ayat lagi. Kami minta lagi, datang ayat lagi. Sampai tibalah Allah menyampaikan, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kalau ditarik ke haul 1, haul 2, haul 3, haul 4, haul ke-23, yang ke-24-nya, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Sudah berapa haulkah dari qiraati dan ahli Quran ini yang melembutkan hati kita untuk paham betul dengan qiraati, paham betul dengan amalan qiraati, paham betul dengan tujuan qiraati. Apakah semua yang haul ini yang datang sampai ke-24 niatnya sama dengan saat niat qiraati itu didapatkan oleh ayah dahlan? Itu. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Bila disebutkan dengan menggunakan alladzina, itu artinya ismun mausulun yadullu alal jam'il jam'iyah. Kata sambung, konjungsi, menunjuk semua objek tanpa kecuali. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, semua lintas profesi, jabatan, lintas sosial. Alladzina. Jadi kalau sudah alladzina semua ikut. Jadi kalau sekarang semua ikut haul, kan ini berbeda latar belakang. Ada yang guru, ada yang pedagang, ada yang bertani, ada yang pengajar, ada yang mahasiswa, semua datang tercakup. Alam ya'ni lilladzina amanu. Apakah semua peserta haul ini, mohon izin, termasuk keluarga, termasuk kami, antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah, sudah merasakan belum zikrullah melalui qiraat itu? Zikir itu artinya ittisalul qalbi ma'a khaliqih. Ketersambungan hati, keteringatan hati dengan penciptanya. Ada semua bentuk ibadah dalam Al-Quran itu disebut dengan zikir. Karena saat kita menunaikannya tersambung hati kita dengan Allah. Contoh, salat itu disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Jadi kita salat itu berusaha untuk menyambungkan hati dan diri kita dengan Allah supaya ingat. Ya. Cuma kadang saat sholat kadar ingatnya bisa macam-macam karena ada setannya juga. Ada setan khusus untuk menggoda orang sholat. Nah, mungkin nanti ada tambahan di qiraat itu agak penting juga ini. Ya.
Ustaz Utsman ini agak penting. Kalau seringnya kita menghafal malaikat, ya, yang sering kita hafal 10 itu ada lawannya setan. Setan yang pokok itu 9, Pak, Ibu. Mungkin kapan-kapan kalau kita ngaji biasa fikih malaikat, lain waktu mungkin ngaji fikih setan itu.